Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Tasya Dilapani dan Horas. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut seri lab Cisco kita. Kita bakal eksekusi Super Lab 3 dari Akademi Sekolah.id. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke Super Lab PKA-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke Super Lab PKA-nya, yang dimana di sini kita akan membahas Super Lab 3, yaitu jajaran A200 sampai 301 Super Lab 3. Di sini kita akan membahas beberapa topik. Bisa teman-teman dilihat di sini kita akan bahas VLAN tracking, custom allowance trunk, port flash, RSTP, router on stick, switch virtual interface, DHCP server dan excluded, routing OSPF, OSPF redistribute, access lead, not static, net dynamic, DNS server, web server, email server, dan wireless. Oke, langsung saja kita ke part yang pertama atau instruksi yang pertama. Kita di sini disuruh untuk mengkonfigurasi PC configuration. Itu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuaikan dengan nama displaynya, dan kita juga akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Langsung saja kita konfigurasi basic konfigurasi. Kita mulai dari switch 1. Untuk konfigurasinya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman simak saja. Oke, di sini saya sudah konfigurasi basic konfigurasi pada setiap router dan switch-nya. Kita lanjut ke yang part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan routing switch 3, switch 4, dan core RTR 1. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan routing di switch 4, switch 3, dan core RTR 1. Nah, di sini untuk peraturannya atau untuk poin-poinnya, itu di sini kita suruh buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian disuruh konfigurasi trunk dan allow trunk, lalu konfigurasikan port expression interface yang terhubung ke server. Nah, di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi router on stick pada router 2-nya, yaitu yang ini. Kemudian di sini adalah detail alamat IP yang akan kita gunakan teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa lihat jika teman-teman bingung oleh pada part 2-nya ini, jadi lihat di sini switch 3, switch 4, dan core RTR 1. Tapi di sini terdapat kesalahan dari sistemnya ya teman-teman. Jadi untuk instruction-nya atau aturannya itu ada sedikit kesalahan teman-teman. Seharusnya di sini kita itu harus mengkonfigurasikannya yang di switch 1 terlebih dahulu, kemudian di router 2-nya, yaitu konfigurasi di sini lalu di router 2-nya. Kalian juga bisa lihat di sini disuruh untuk konfigurasikan DNS server. Yang ada di DNS servernya atau perangkat DNS server itu hanya berada di switch 1 dan router 2-nya teman-teman. Artinya di sini kita harus mengkonfigurasikan VLAN dan trunking di switch 1 dan router 2-nya. Nah, di sini kalian tinggal ikuti arahan dari saya saja ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 1 di sini. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat VLAN. Nah, di switch 1 ini ada satu VLAN atau terdapat satu VLAN saja, yaitu VLAN 1 ya teman-teman. Kemudian di bagian PT activity-nya itu di sini ada untuk IP address di VLAN 1-nya, yaitu menggunakan IP 192.168.1.0, yang mana artinya di sini di instruksinya itu kita disuruh untuk membuat VLAN 1-nya. Nah, tetapi karena di sini untuk defaultnya VLAN 1 itu sudah terbuat,
maka di sini kita tidak usah buat lagi teman-teman. Jadi secara defaultnya itu di switch atau dimanapun itu sudah ada VLAN satunya teman-teman. Jadi kita tidak usah buat lagi. Di sini kita hanya perlu untuk memasukkan IP dan interface-nya saja. Nah oke, kita coba cek saja. Show VLAN with. Nah di sini teman-teman lihat sudah VLAN satu. Di sini juga interface-nya sudah ada ya teman-teman. Kita masukkan interface-nya saja di VLAN satunya ya teman-teman. Di sini FA01 sampai 3 ya teman-teman. Kita masukkan saja interface FA01 sampai 3. For your access, switch access VLAN 1. Oke, di sini kita sudah teman-teman. Kemudian di sini kita disuruh untuk konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke server. Nah, di sini kita ketikkan SPA-PO. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Di sini untuk switch 1 dia juga terhubung ke router 2 ya teman-teman. Yaitu dengan menggunakan FA0/4. Maka dari itu di sini kita perlu untuk terangkan teman-teman dari switch 1 ke router 2-nya. Nah, kita bisa masuk ke interface-nya. Switch port mode terang. Oke, sekarang kita akan meng-allow teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita disuruh untuk allow terang. Di sini hanya ada VLAN 1, jadi kita ketikkan switch port terang allow VLAN 1. Nah, oke, di switch satunya sudah. Sekarang kita lanjut di routernya teman-teman, di router 2. Di sini router 2 itu ada yang terhubung ke switchnya yaitu FA01 0/0 teman-teman. Oke, kita masuk. Kita coba aktifkan dulu interface FA0/0SH. Ini biar aktif dulu ya kabelnya teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan lanjut untuk membuat sub interface teman-teman, karena di sini router 2 itu terhubung ke switch 1. Kemudian untuk switch 1 itu dia memiliki VLAN 1 teman-teman. Maka dari itu kita perlu konfigurasi sub interface. Kita exit. Oke, kita enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation.oneview 1. Lalu kita masukkan print IP yang akan kita jadikan sebagai gateway. Jadi di sini kita akan memasukkan IP yang akan dijadikan gateway oleh VLAN satunya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk VLAN IP address VLAN 1 itu disuruh menggunakan 192.168.1.0. Ini merupakan networknya ya teman-teman. Maka untuk IP-nya itu di sini kita menggunakan alamat IP pertama dari setiap DA-nya teman-teman. Langsung saja IP add 192.168.1.1 255 255 255 0. Di sini kita sudah konfigurasikan di router 2-nya. Sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan IP secara statik di DNS server, web server, dan email servernya. Jadi di sini kita mulai dari DNS servernya untuk memasukkan IP statiknya. Itu kita isi 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya itu 192.168.1. Kemudian untuk DNS servernya masih sama teman-teman. Kita akan menggunakan 1.2. Oke, sudah kita ke web server 192.168.1.3 192.168.1.1 192.168.1.2. Di sini DNS servernya itu kita menggunakan 1.2 ya teman-teman. Kita lakukan di email server 192.168.1.4 192.168.1.1.
Oke, di sini untuk email server pada IP-nya sudah saya konfigurasi juga. Nah, oke, kita sudah selesai nih untuk mengkonfigurasikan IP statik atau IP secara manual di VLAN satunya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan konektivitas atau pengujian ya teman-teman. Kita akan coba kirim surat saja, misalkan DNS server ke web server, di sini sudah successful. Kita coba web server ke email server, di sini juga sudah successful. Kita coba ke email server ke DNS server, di sini juga sudah successful semua teman-teman. Oke, untuk part 2 kita sudah selesai, kita lanjut ke part 3-nya ya teman-teman. Yaitu di sini kita disuruh konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, lalu access point dan router 4. Jadi kita akan konfigurasikan di switch 2 dan itu switch 2 itu yang ini, kemudian yang router 4 itu sebelah sini ya, ini router 4 ya. Ya ini router 4 dan ini access point-nya. Di sini kita disuruh membuat VLAN dengan nama yang tertera di display. Kemudian kita disuruh konfigurasi port bus dan konfigurasi trunk dan access point dan lain sebagainya. Nah, oke, kita akan langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Di sini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu seperti sebelumnya. Di sini kan dia switch 2 ya teman-teman. Di switch 2 itu ada 3 VLAN, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita langsung buat saja. Kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 2. Oke, kita coba cek virtual VLAN 2. Oke, di sini sudah ada untuk VLAN 2 sampai VLAN 4-nya. Kalian bisa lihat di sini sudah ada. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan interface-nya. Kita coba exit terlebih dahulu. Kemudian kita untuk yang di sini dia menggunakan FA0/2. Kita akan memasukkan untuk VLAN yang 2 terlebih dahulu teman-teman. Di sini saya akan ketikkan interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan port mode access, switch port access VLAN 2. Kita ketikkan SPAPO. Oke, di sini sudah. Untuk yang VLAN 2 kita lanjut, yang kita pilihkannya interface FA0/ interface range FA03 sampai 4. Switch mode access, VLAN SPAPO. Oke, kita lakukan di VLAN 4, masuk ke interface VLAN 4. Kalau tadi kita sampai 4, berarti ini 5 sampai 6. Nah, oke, di switch 2-nya itu kita sudah untuk mengkonfigurasikan VLAN-nya. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk terang dan allow dari switch 2 yang mengarah atau yang terhubung ke router 4-nya, teman-teman. Di sini, switch 2 yang mengarah ke router 4 itu dia menggunakan FA0/1. Teman-teman bisa lihat saja. Nah, langsung saja kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk dan juga switch port dan allowed VLAN 2 sampai 4. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Di switch 2-nya. Sekarang kita lanjut konfigurasikan di router 4-nya. Kita buka di sini. Saya kesini dulu. Nah, di sini di switch 4 itu kita disuruh membuat sub interface dulu karena di sini switch 4 itu terhubung ke switch 2. Itu yang mana switch 2 dia ada VLAN 2 sampai 4. Maka dari itu di sini kita memerlukan sub interface agar nantinya PC itu bisa mendapatkan IP secara otomatis teman-teman dari router 4-nya. Nah, tapi sebelum itu kita akan aktifkan dulu untuk port yang mengarah ke switch 2. Di sini dia menggunakan FA1/0. Kita masuk dulu. Interface FA1/0. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah warna hijau teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk membuat sub interface
untuk VLAN 2 sampai VLAN 4-nya. Kita exit terlebih dahulu, kita ketikkan interface FA1/0.2. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q2. Di sini saya kurang C encapsulation. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan IP-nya. Di sini kalian bisa lihat untuk VLAN IP address-nya. Di sini VLAN 2 itu menggunakan 2.0, VLAN 3 3.0 dan VLAN 4 4.0. Dan di sini kita peraturannya itu kita harus menggunakan alamat IP pertama di setiap VLAN-nya, teman-teman. Jadi di sini kan 2.0, maka untuk IP pertamanya itu 192.168.2.1.255.255.255.0. Oke, di sini untuk yang interface FA0/2-nya, sekarang kita lanjut ke subinterface 3. Kita exit. Lalu kita masukkan encapsulation.1q3 IPE 192.168.3.1.255.255.255.0. Kita lanjut interface FA1.0.4 encapsulation.1q4. Lalu IPE 192.168.4.1.255.255.255.0. Nah, oke, kita sudah selesai untuk membuat sub interface dan sudah ada untuk IP atau sudah mengkonfigurasi sub interface-nya. Kemudian kita juga sudah membuat IP di masing-masing sub interface-nya tersebut, teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut untuk membuat DHCP server, teman-teman, di setiap VLAN-nya, teman-teman. Di sini kita disuruh untuk membuat DHCP server pada router untuk semua VLAN. Dan di sini set DNS-nya itu 1.2. Di sini saya akan fokus yang terhubung ke switch 2 dulu. Di sini ada VLAN 2 dan VLAN 3 dan VLAN 4. Jadi kita akan membuat DHCP server untuk VLAN 2, 3, dan 4. Nah, langsung saja kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan saja IP DHCP pool untuk namanya VLAN 2. Kita ketikkan untuk networknya 192.168.2.255.255.255.0. Default main router 192.168.2.1. Default DNS main server itu menggunakan ini ya, teman-teman, 192.168.1.2. Nah, oke, di sini sudah untuk yang VLAN 2. Oke, kita akan lanjut yang VLAN 3 dan VLAN 4-nya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah selesai untuk membuat DHCP server untuk VLAN 2 sampai VLAN 4-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk melakukan exclude address atau pengecualian IP address. Nah, di sini disuruh exclude IP address di router 4 from DHCP. Jadi kita harus mengkonfigurasikan untuk exclude address. Nah, di sini untuk pengecualian IP address itu seperti video sebelumnya, teman-teman, yang mana tujuannya itu agar IP yang sudah menjadi gateway itu tidak akan menjadi IP dari biasanya lagi. Langsung saja kita konfigurasi. Kita ketikkan IP DHCP exclude address. Lalu kita masukkan IP yang ingin kita kecualikan. Kita mulai dari VLAN 2 yaitu 192.168.2.1. Kita lanjut 3.1.
Kemudian lanjut 4.1. Nah, di sini kita sudah untuk pengecualian IP ataupun external address. Nah, oke, di sini kita lanjut untuk pengujian untuk DHCP-nya, teman-teman. Apakah DHCP yang kita pasang sudah berhasil atau belum? Oke, kita coba saja. Misalkan di VLAN 3 divisi 8, kita pergi ke desktop IP config, kita klik yang DHCP. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Artinya DHCP kita sudah berhasil. Kita coba di VLAN 4, di PC 11, desktop IP config. Oke, di sini kita sudah successful. Di part 3 kita sudah selesai, kita lanjut ke part 4. Jadi kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan jaringan. Untuk peraturannya atau instructionnya, di sini kita disuruh untuk membuat VLAN, kemudian di sini kita juga disuruh untuk mengkonfigurasikan DHCP server dan lain sebagainya. Nah, untuk konfigurasinya itu sama saja ya, teman-teman, di switch 2-nya. Nah, itu tidak jauh berbeda untuk konfigurasinya. Di sini kita akan membuat VLAN dan memasukkan interface dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita buka di router 4-nya. Ataupun di switch 3 ya, teman-teman. Di sini di switch 3 itu ada 3, ada 5, 6, dan 7. Oke, di sini ada kesalahan karena harusnya PC 12 itu di VLAN 5. Oke, di sini ada kesalahan PC itu. Di sini artinya 12 dan 13 itu di atas. Di atas, nah 13 sebelah sini, 13 di atas, 14-nya di bawah. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi PC 12 dan 13-nya itu berada di VLAN 5 dan PC 14 dan 15 itu di VLAN 6 ya, teman-teman. Nah, oke, kita langsung buat saja untuk VLAN-nya. Nah, di sini kita akan buat VLAN 5 dulu sampai VLAN 7. Nah, oke, saya sudah selesai untuk membuat VLAN-nya. Sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan interface ke dalam VLAN-nya masing-masing. Oke, saya akan coba cek terlebih dahulu. Di sini VLAN 5 itu MA02 sampai 3. Exit, interface, range MA0/2 sampai 3. Switch mode akses, switch akses VLAN 5, PAPO. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang VLAN 6. Di sini tadi 2 sampai 3, sekarang 4 sampai 5. Setelah itu switch mode akses, setelah itu switch akses VLAN 6, PAPO, lalu exit. Lalu kita masuk lagi untuk VLAN yang ke-7, 4 sampai 5 berarti 6 sampai 7. Switch mode akses, switch akses VLAN 7, SPAPO. Nah, oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi di switch 3-nya. Kemudian kita lanjut untuk terangkan dan mengallow ya, teman-teman, yang mengarah ke router 4-nya. Di sini saya coba cek. Oke, di sini kita menggunakan FA0/1 ya, teman-teman, untuk yang mengarah ke router 4-nya. Kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita exit, kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian switch port mode trunk. Lalu kita allow switch port trunk allow VLAN 5 sampai 7. Oke, di sini kita sudah untuk yang mengarah ke router 4-nya. Kita sudah terangkan dari switch 3 mengarah ke router 4-nya. Oke, di switch 3 sudah. Sekarang kita lanjut di router 4-nya ya, teman-teman. Oke, saya akan coba bergerak. Di sini untuk router 4 gitu, kita akan aktifkan interface yang mengarah ke switch-nya terlebih dahulu. Di sini menggunakan FA0/0 ya, teman-teman. Interface FA0/0 kita aktifkan dengan shutdown. Oke, di sini sudah aktif, teman-teman.
Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat sub interface untuk per VLAN-nya, teman-teman. Kita akan buat sub interface VLAN 5 sampai VLAN 7. Langsung saja kita exit dulu. Tadi untuk yang mengarah ke switch itu interface FA0/0. Interface FA0/0 titik 5 seperti ini. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q 5. Kemudian kita masukkan IP-nya, IPF 192.168.5.1 ya teman-teman. Ini menggunakan alamat IP pertama. Sampai pasnya 255, lalu kita bisa enter. Lalu kita exit, kita buat yang sub interface 6 ya teman-teman. Oke, lalu kita ketikkan encapsulation.1q6. Lalu kita masukkan IP pertama pada VLAN yang ke-6. Sudah, kita exit, kita buat yang sub interface VLAN ke-7. Encapsulation, masukkan IP-nya. Oke, sudah. Nah, oke, di sini sudah teman-teman untuk konfigurasi sub interface di masing-masing VLAN-nya. Lalu kita akan lanjut untuk membuat DHCP server, teman-teman. Di sini kita disuruh untuk membuat DHCP server pada router 4 untuk semua VLAN-nya. Di sini VLAN 5 sampai VLAN 7. Kita langsung buat saja, kita exit IP DHCP full VLAN 5. Lalu kita ketikkan network 192.168.5.0 lalu kita ketikkan untuk default dari routernya, default router IP yang akan menjadi gateway yaitu 192.168.5.1. IP yang kita jadikan menjadi gateway. Lalu untuk DNS server, nah di sini 1.2, 192.168.1.2. Nah, oke, kita lakukan pada VLAN 6 sampai VLAN 7 ya teman-teman. Nah, oke, saya sudah selesai untuk ke VLAN 7-nya sudah. Jadi saya sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan dari server sampai VLAN 7-nya. Nah, di sini kita juga disuruh untuk export the IP address untuk DHCP-nya teman-teman. Yang mana tujuannya agar IP yang sudah menjadi gateway itu tidak menjadi IP dari PC-nya lagi teman-teman. Nah, langsung saja kita ketikkan IP DHCP excluded IP DHCP excluded address 192.168.5.1. Excluded. Lalu kita buat yang 6 dan yang 7. Nah, oke, kita sudah selesai untuk pengecualian IP address dan juga kita sudah selesai untuk DHCP servernya. Kita sekarang lanjut untuk pengujian teman-teman, apakah DHCP servernya sudah berhasil atau belum. Kita coba cek di VLAN 5. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita coba di VLAN 6. Ini di sini juga bisa. Untuk VLAN 7-nya saya coba. Oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang saya coba kirim surat. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk koneksinya terhubung ya teman-teman. Oke, untuk part 4 sudah, kita lanjut ke part 5. Nah, di sini kita disuruh konfigurasikan VLAN dan running di switch 4, switch 5, dan switch 6, lalu di core router 3. Nah, oke, di sini ada apa ini, switch berapa? Ini switch 5, ini switch 4, switch 5, switch 6, ini router 3. Oke, di sini untuk poin yang harus kita kerjakan itu sama, kita harus membuat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display.
lalu kita konfigurasi trunk dan allow trunk, lalu konfigurasi port pada semua interface-nya, lalu konfigurasi DHCP server, lalu kita konfigurasi exclude address, lalu di sini juga kita disuruh alamat IP yang bisa kita gunakan. Oke, kita langsung buat saja untuk VLAN-nya. Mungkin saya akan mulai dari yang bawah dulu teman-teman, yaitu switch 6. Itu switch 6 ada 4 VLAN, yaitu VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, dan VLAN 11. Nah, langsung saja. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN-nya. Di sini sudah selesai untuk VLAN-nya. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan interface ke masing-masing VLAN-nya teman-teman. Kita mulai dari VLAN 8 dulu. Di sini VLAN 8 itu 10 sampai 9. Jadi 9 sampai 10. Interface range FA0/9 sampai 10. Oke, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 8. Kita SPA/PO. Oke, kita exit. Untuk yang sini itu 7 sampai 8. Interface range FA 7 sampai 8. Switch mode access, switch access VLAN 9 ya teman-teman. SPA/PO. Oke, sip. Kita coba ini berapa? Ini 6. Ini 5. Berarti 5 sampai 6. 5 sampai 6. 5 sampai 6. Switch mode access, switch access VLAN berapa itu teman-teman? 10. SPA/PO. SPA/PO. Oke, kita exit, kita masuk ke yang ini. Ini 3 sampai 4 berarti teman-teman. Present FA0/3 sampai 4. Switch mode access, switch access VLAN 11. SPA/PO. Oke, teman-teman. Sudah ya, teman-teman. Oke, di sini sudah, tetapi di sini kompresatnya saya lihat tidak naik ya, teman-teman. Kita coba cek di switch 6-nya. Kita lihat di switch 6. Oke, di switch 6 itu sudah successful semua ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Di switch 6 juga kita lanjut di switch 5. Itu di sini hanya ada 3 VLAN, yaitu VLAN 11, VLAN 12 sampai 13. Kita langsung buat saja enable SID conf. Kita langsung buat VLAN 11. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan interface-nya teman-teman. Kita akan mulai dari VLAN 11. Di sini 8 dan 7. Interface range FA0/7 sampai 8. Setelah itu switch mode access, switch access VLAN 11. SPA/PO. Kita exit, interface range FA0 ini 5 sampai 7. 5 sampai 7, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Switch mode access, switch access VLAN 12. SPA/PO. Oke, kita lanjut di VLAN 13, yaitu di sini ada sepertinya 03 teman-teman. Ya, 03 dan 04. Interface range FA0/3 sampai 4. Lalu switch mode access, switch access VLAN 13. SPA/PO. Oke, sudah. Oke, di sini saya akan konfigurasi trunk di switch 5-nya. Di sini saya akan terangkan dan mengallow, yaitu dari ini kita akan mengallow dan terangkan yang mengarah ke switch 4 itu menggunakan Oke, di sini kita menggunakan FA02 yang mengarah ke switch 6, dan di sini yang mengarah ke switch 4 itu switch 5. Untuk trennya di sini menggunakan interface range FA
switch 5 yang mengarah ke ini itu menggunakan FA0. Oh, ini 1 dan 2 teman-teman. 0/1 sampai 2. Switch mode terang, switch terang, VLAN. Di sini VLAN-nya 11 sampai 13. Oke, di sini sudah untuk switch 5. Sekarang kita akan lanjut di switch 6. Di sini dia menggunakan FA 15 FA 0/1 sampai 2. Switch mode terang, switch terang, allowed, VLAN. Di sini 8, 9, 10, 11. 8 sampai 11. Di sini kita sudah terangkan teman-teman. Nah, oke, di sini switch 5 dan switch 6-nya sudah kita konfigurasikan. Nah, sekarang kita akan lanjut di switch 4-nya teman-teman. Nah, walaupun di sini untuk switch 4 itu dia tidak memiliki VLAN atau dia tidak terhubung ke VLAN manapun, tetapi di sini tetap akan kita konfigurasikan teman-teman, atau tetap di sini akan membuat untuk VLAN 8 sampai 13. Kenapa? Karena di sini untuk switch 4 itu dia menjadi jembatan dari switch 5 dan switch 6-nya teman-teman. Yaitu di sini dia jadi jembatan ya teman-teman. Yang terhubung dari VLAN 8 sampai 13-nya. Nah, jadi switch 4-nya itu dia menjadi jembatan dari switch-switch yang lain. Nah, langsung saja kita akan membuat untuk VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah untuk membuat VLAN 8 sampai VLAN 13 di switch 4-nya. Sekarang saya akan lanjut untuk konfigurasikan terangnya teman-teman, yaitu di sini di switch 4 yang mengarah ke switch 5 dan yang mengarah ke switch 6 yang mengarah ke router 3-nya teman-teman, yaitu FA0/1, 2, dan 3. Nah, langsung saja kita exit. Ini yang Nah, langsung saja kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3 yang switchboard mode terang dan switchboard terang below VLAN 8 sampai 13. Nah, oke, di sini sudah untuk konfigurasi di switch 4, 5, dan 6. Sekarang saya akan coba cek resultnya teman-teman. Kita seperti di assessment, kita cek switch 4. Jadi switch 4 sudah, switch 5 sudah, switch 6 juga sudah checklist, sudah berhasil semua ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan di bagian switch-nya. Sekarang kita lanjut di bagian router 3-nya. Kita akan buka dulu di router 3-nya. Nah, di sini kita akan coba aktifkan dulu untuk yang mengarah ke switch 4-nya. Di sini dia menggunakan FA0/0 ya teman-teman. Untuk yang terhubung ke switch 4-nya. Interface FA0/0 kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Kemudian sekarang kita lanjut untuk membuat swap interface untuk per VLAN-nya teman-teman. Di sini dia ada VLAN 8 sampai VLAN 13 teman-teman. Nah, langsung kita buat saja mulai dari VLAN 8 terlebih dahulu. Seperti tadi, interface 0, titik 8, VLAN 8, lalu kita tekan calculation, buat 1, 8. Kemudian kita pilih IPS 192, 168, 8, 255, 255, 255.
Oke, sekarang saya akan konfigurasi IP DHCP pool pada pilihan 8 sampai 13 ya. Ini saya sudah konfigurasi IP DHCP-nya. Sekarang saya akan mengecualikan IP gateway ini, teman-teman, dengan perintah excluded. Oke, kita save IP DHCP excluded 92.168.8.1. Kita lakukan dari pilihan 8 sampai pilihan 13-nya. Nah, oke, saya sudah selesai untuk melakukan konfigurasi DHCP server dan pengecualian IP ataupun exclude address. Nah, di sini juga untuk completion-nya sudah bertambah ya teman-teman, menjadi 77%. Kita coba cek saja dulu. Kita pergi di bagian router 3. Oke, di sini untuk router 3 itu sudah checklist semua ya teman-teman. Oke, di sini bagian DHCP server sudah sukses semua, kecuali di bagian OSPF memang belum, lalu dan serialnya juga. Di sini kita bisa close. Di sini untuk serial memang belum kita konfigurasikan teman-teman, karena di sini kita masih fokus yang mengarah ke switch-nya dulu. Sedangkan untuk yang mengarah ke router itu memang belum kita konfigurasikan. Jadi di sini bisa kita abaikan dulu teman-teman di bagian routernya. Artinya di sini kita sudah selesai untuk part 5-nya. Nah, sekarang kita akan coba pengujian DHCP servernya, apakah dia sudah berhasil atau belum. Oke, di sini IP DHCP-nya sudah bisa semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6. Di sini kita akan mengkonfigurasikan PVST di 3 switch, yaitu switch 4, 5, dan juga 6. Nah, kemudian untuk switch 4 ini dia akan menjadi root bridge jadi semua pilihannya teman-teman. Nah, jadi pada Cisco Packet Tracer sendiri itu dia sudah memiliki untuk rapid PPST-nya sendiri atau sudah memiliki default-nya sendiri. Untuk default dari PVST-nya sendiri yaitu Prevalence Spanning Tree. Nah, tetapi di sini untuk perintahnya kita harus mengkonfigurasikan untuk rapid PVST-nya. Dan memang di sini untuk rapid PVST sendiri itu dia memiliki kelebihannya sendiri teman-teman. Nah, misalkan di sini di switch 4 dan switch 5, switch 6 dia merupakan jaringan yang termasukkan looping teman-teman, atau jaringan yang paketnya itu muter-muter. Misalkan dari switch 4 ke sini, kemudian ke sini, itu yang namanya looping teman-teman, atau paketnya itu muter-muter. Kenapa? Karena di sini mereka itu terhubung satu sama lain untuk ketiga switch-nya teman-teman. Nah, di sini dari paket looping tersebut itu kan ada salah satu port yang terblokir teman-teman, atau dari ketiga switch ini pastinya salah satu port itu akan terblokir, entah itu di switch 4-nya, switch 5-nya, ataupun di switch 6-nya. Nanti yang terblokir itu pastinya dia akan berwarna orange teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di sini lampunya warna hijau semua. Nah, kalau port tersebut nantinya akan terblokir, nantinya warnanya itu akan orange. Nah, di sini kita bisa bayangkan saja, misalkan untuk port yang diblokir itu berada di switch 6 yang mengarah ke switch 4-nya, yaitu yang ke sini ya teman-teman, yang interface ini ya teman-teman. Kemudian di sini misalkan kita putuskan untuk kabel antara switch 6 ke switch 5. Jadi kabel yang FA0/2 dan FA0/1
itu kita putuskan teman-teman, atau kita hilangkan untuk kabelnya. Nah, maka nantinya untuk paket tersebut tidak akan looping lagi teman-teman, karena untuk kabel antara switch 5 dan switch 6 itu sudah tidak ada ataupun sudah kita putuskan. Nah, di sini untuk proses yang paket yang tidak looping itu prosesnya akan lama teman-teman. Nah, disinilah peran dari Rapid PVST ini, supaya dia itu bisa mempercepat jalurnya atau mempercepat proses memindahkan antara port yang terblokir menjadi port yang tidak terblokir. Jadi mudahnya di sini itu dia itu Rapid PVS itu untuk mempercepat proses dari port yang tadinya terblokir menjadi tidak terblokir. Nah, oke, agar lebih paham di sini kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman untuk Rapid PVST-nya. Nah, di sini kita mulai dari switch 4 terlebih dahulu. Kita buka di switch 4. Di sini nah, bagaimana untuk konfigurasi Rapid PVST-nya? Di sini kita tinggal ketikkan saja, yaitu spanning 3 with PVST mode dan di sini seperti ini ya cara pengetikannya. Lalu spanning kita ketikkan untuk VLAN decodernya, yaitu VLAN 1. Kemudian di sini kita kasih koma, lalu kita ketikkan 8 sampai 13. Kenapa? Di sini kan ada VLAN 8 sampai VLAN 13 teman. Jadi di sini kita tuliskan 8 sampai 13. Kemudian di sini ketikkan untuk root primary, kita coba masuk dengan browser span. Kita bisa ketikkan spasi saja. Di sini kita bisa cek di VLAN di sini sudah tertuliskan space in the root. Nah, jadi di sini VLAN 8 sudah, VLAN 10, VLAN 9, VLAN 10 juga sudah. Ini kan sudah semua ya sampai VLAN 13. Nih, sudah space is the root ya teman-teman. Karena di sini kita sudah konfigurasikan untuk switch 4 ini akan menjadi root bridge. Part 6 sudah selesai, sekarang kita lanjut untuk yang part 7. Untuk part 7 di sini kita konfigurasikan point-to-point addressing between di routernya. Oke, di sini point-to-point addressing di router, yaitu ini ya teman-teman. Ada router 4, ada 4 router ya intinya teman-teman, router 1, router 2, router 3, dan router 4. Nah, di sini untuk aturannya atau instructionnya itu kita harus mengkonfigurasikan IP address pada semua router, kemudian kita sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Lalu di sini kita lakukan koneksi pada pastikan bahwa setiap routernya dapat melakukan satu-satu. Oke, di sini kita mulai dari router 1 ya teman-teman. Oke, di sini kita mulai dari router 1. Nah, di router 1 itu dia ada 2 jalur, yaitu yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Nah, di sini untuk yang mengarah ke router 2 itu menggunakan serial 3/0. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu serial 2/0. Oke, langsung saja kita konfigurasikan untuk yang mengarah ke router 2-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk interface serial 3/0. Lalu kita masukkan untuk IP-nya IPF. Ini IP-nya ini ya teman-teman. 10.10.10.1. Untuk subnet MAC-nya 30, berarti 255.255.255.252. Nah, oke, di sini kita bisa langsung enter saja. Kemudian jangan lupa kita aktifkan dengan no shutdown. Oke, di sini untuk yang mengarah ke router 2-nya sudah, kita mengarah ke yang router 3-nya. Kita exit interface SE270 IPF itu 10.10.10.9 255.255.255.252. No shutdown.
Sekarang kita lanjut di router 2-nya. Oke, di sini di router 2. Oke, di sini kita masuk ke serial 3. Oke, di sini yang mengarah ke router 1 itu dia menggunakan 2 sesno. Sedangkan yang mengarah ke router 4 dia menggunakan 3 sesno. Ya, langsung saja kita masuk ke yang mengarah ke router 1 itu. Interface SE2 sesno IPF berapa itu? 10.10.10.3 untuk netmasknya 255.255.255.252. No shutdown. No shutdown. Oke, sudah kita masuk ke serial yang mengarah ke router 4 yaitu 33.3.0 interface SE3.0 IPF itu dari 10.10.10.10.5 255 255 no shutdown. Oke, sudah. Saya konfigurasi di router 4-nya yang mengarah ke router 2 dan router 3. Di sini yang mengarah ke router 2 itu serial 3.0 dan yang mengarah ke router 4 yang mengarah ke router 3 itu SE2.0. Di sini saya masuk ke yang mengarah ke router 2 yaitu interface SE3.0 IPF itu 10.10.10.10.6 lalu di sini kita aktifkan untuk uploadnya. Oke, sudah bisa kita exit, kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3 yaitu 2.0 IPF itu dari 10.13 ya teman-teman ya. 10.10.10.13. Tuh, sampai kelasnya 255. Oke, setelah itu kita aktifkan kabelnya no shutdown. Lalu kita konfigurasi di router 3-nya. Di sini yang mengarah ke router 1 itu SE2 dan yang mengarah ke router 4 itu 3.0. Enable SID. Oke, kita yang mengarah ke router 4-nya dulu. Interface SE3.0. Lalu IPF berapa itu? 10.14, lalu 10.10.10.14, 255. Lalu shutdown. Kita exit, lalu kita masuk ke SE2.0 IPF 10.10.10.10. Itu teman-teman susah sekali ini, kenapa? 10.10.10 lalu no shutdown ya teman-teman. Oke, di sini untuk konfigurasi part 7 yaitu point organization between router itu sudah. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi OSPF in all or off router pada part 8. Part 8 yaitu konfigurasi OSPF di semua routernya ya teman-teman. Jadi kita harus mengkonfigurasikan OSPF baik di router 1, router 2, router 3 maupun di router 4-nya. Nah, di sini kita bisa baca dulu nih untuk ketentuannya. Oke, di sini kita disuruh konfigurasi OSPF sesuai dengan display. Untuk proses ID-nya itu proses ID 1. Jadi kan di OSPF itu kan dia menggunakan proses ID ya teman-teman atau ID. Nah, di sini kita disuruh menggunakan ID 1. Kemudian di sini jika sudah kita disuruh melakukan konektivitas. Di sini kita memastikan bahwa OSPF NIC-nya itu sudah up semua teman-teman atau sudah aktif semua. Kemudian di sini untuk table routingnya itu juga sudah harus komplit ya teman-teman atau sudah harus benar. Lalu di sini diharuskan untuk ping sesama VLAN-nya ataupun dari PC ke PC teman-teman. Tapi beda VLAN. Nah, oke, kita langsung konfigurasikan saja. Kita mulai dari router satunya. Kita buka router 1. Oke, di sini kita ketikkan router OSPF ID-nya 1. Lalu kita bisa promosikan atau bisa kita advertise untuk networknya. Di sini router 1 itu ada 2 network, yaitu yang di sini dan di sini. Nah, di sini kita akan promosikan yang mengarah ke router 2-nya dulu. Di sini ada 10.1 dan 10.2. Jadi bisa kita pastikan untuk networknya itu adalah 10.0. Oke, langsung saja kita ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian wildcard-nya di sini untuk wildcard dari /30 adalah 0.0.0.3. Untuk area yang kita gunakan itu adalah area 0 saja teman-teman.
Kemudian kita enter. Sekarang kita lanjut yang mengarah ke router 3. Di sini ada 10.9 dan 10.10. Maka untuk networknya sudah kita pastikan adalah 10.10.10.8. Untuk wildcardnya, wildcard prefect 30 itu 0.0.0.3. Areanya area 0. Oke, di sini sudah nih untuk yang berada di router satunya. Sekarang kita lanjut di yang berada di router 2-nya. Untuk konfigurasinya sama teman-teman, kita harus memasukkan untuk proses ID-nya atau router OSPF-nya. Kemudian kita harus mengadvertise atau mempromosikan network yang dimiliki. Di sini berarti tadi 0 ya teman-teman. Router OSPF 1. Lalu di sini kita promosikan yang mengarah ke router 1 dulu teman-teman. Oke, sekarang yang mengarah ke router 4. Di sini ada 10.5 dan 10.6. Berarti di sini 10.4 untuk IP-nya. Oke, di sini sudah selesai untuk mengkonfigurasikan yang di router 2-nya, yaitu yang mengarah ke router 1 dan yang mengarah ke router 4-nya. Sekarang kita lanjut di router 3-nya teman-teman. Oke, di router 3 itu ada 2 network ya teman-teman, yang mengarah ke router 1 dan yang mengarah ke router 4. Di sini network yang mengarah ke router 1 itu ada 10.9 dan 10.10. Jadi di sini itu 10.8 ya teman-teman. Network 10.10.10.8. Wildcardnya 0.0.0.3. Areanya area 0. Oke, di sini ada 14 dan 13, berarti ini 12. Oke. Di sini sudah untuk konfigurasi OSPF di router 3-nya. Sekarang kita konfigurasi di router 4-nya. Lalu kita lihat di sini yang mengarah ke router 2 itu ada 10.5 dan 10.6, berarti ini 10.4 ya teman-teman. Network 10.10.10.10.4, 0.0.0.3, areanya 0. Kita lanjut yang ke arah router 3 itu ada 13 dan 14, berarti di sini 12. Oke, sudah di sini kita sudah konfigurasi OSPF pada setiap routernya. Di sini sudah selesai untuk konfigurasi OSPF di semua routernya. Baik router 1, router 2, router 3 maupun router 4-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya lupa, di sini kalian bisa lihat untuk router 2 itu kan terhubung ke VLAN. Kemudian router 4 juga terhubung ke VLAN. Dan di sini untuk router 3 dia juga terhubung ke VLAN. Nah, harusnya kita harus konfigurasikan atau promosikan untuk network per VLAN-nya. Nah, oke, di sini kan di router 4 kita promosikan terlebih dahulu. Untuk router 4 di sini ada VLAN 2. Di sini di router 4 ada VLAN 2, VLAN 3, 4, 5, 6, 7. Mari kita masukkan. 192, 168, 192, 168, 2.0. Wildcardnya karena kelas 24 jadi 0.0.0.255. Areanya area 0. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lakukan OSPF pada setiap VLAN-nya. Jadi VLAN 3, VLAN 4, 5, 6, dan 7. Ini tadi 2, lalu 3. Yang 4 sekarang 5, lalu 6, lalu 7. Oke, di sini saya sudah konfigurasi OSPF pada VLAN di router 4-nya. Oke, jika sudah di sini saya akan konfigurasi OSPF pada setiap VLAN-nya di router 3. Di sini ada VLAN 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Oke, kita masukkan networknya. 192, 168, 8.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Areanya area 0 ya teman-teman. Oke, lakukan pada VLAN 9, 10, 11, sampai 13. Ini 8, habis itu kita ketik menjadi 9. Setelah 9 jadi 10.
yaitu 11, lalu 12, setelah itu 13. Oke, di sini saya sudah konfigurasi OSPF di router 3-nya pada setiap VLAN-nya. Sekarang saya akan konfigurasi pada router 2-nya untuk VLAN 1. Gimana sih? Oke, sudah. Sekarang kita coba cek nih untuk pengujiannya. Kita coba cek di router 1-nya. Saya coba lihat di sini. Saya coba cek dengan komen show IP OSPF neighbor. Nah, oke, di sini sudah ada untuk neighbor-nya. Itu di sini ada 13.1 dan 1.1 ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba cek show IP. Oke, di sini sudah ada, bisa teman-teman lihat, di sini sudah ada yang, oh ya teman-teman, oh itu artinya OSPF ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk tes koneksi. Misalkan nih, dari VLAN, saya coba cek pada VLAN 7. Kita, ini sama, mana ya. Sebentar teman-teman, di sini saya coba lihat di, saya cek dulu, saya mau tes koneksi, apakah di sini sudah ada. Oke, di sini saya contohkan dari VLAN 7 sama 8. Kita coba lagi. Coba kita cek dulu nih di sini ya teman-teman. Oh, ini belum ada IP-nya teman-teman. Oke, kita coba nih. Kita delete dulu. Terus kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Berarti sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasikan DNS dan web server. Nah, DNS itu yang mana? Nah, di sini adalah DNS server dan ini adalah web server. Oke, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan DNS server itu untuk membuat a record, terus name dan a record email. Oke, di sini langsung saja konfigurasikan. Kita mulai dari DNS server. Kita ke service, lalu ke HTTP. Kita klik yang DNS ya teman-teman. Oke, di sini kita akan buat yang a record terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk pastikan on. Untuk tipenya itu a record. Untuk namanya di sini kita menggunakan sesuai display ya teman-teman, yaitu akademi.sekolahan.id. Untuk addressnya 192.168.1.3. Kemudian kita add, kemudian kita buat yang CNAME. Kemudian untuk namanya itu www.akademi.sekolahan.id. Untuk hostname-nya itu 192.168.1.4. Maaf teman-teman, di sini untuk hostname-nya salah ya teman. Ini kita menggunakan akademi.sekolahan.id. Lalu bisa kita add. Kemudian kita lanjut untuk membuat yang a record mail akademi sekolahan ID. Kita langsung saja kita pilih a record. Untuk name-nya, new mail akademi ya teman-teman, akademi.sekolahan.id. Untuk address-nya 192.168.1.4. Lalu bisa kita add. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan yang DNS servernya. Nah, oke, kita coba untuk cek result-nya saja atau completion-nya. Kita pergi ke bagian DNS server. Di sini untuk IP-nya sepertinya salah, teman-teman. Bisa lihat di sini untuk hostname dan ininya masih salah. Oh, kita coba ulangi lagi ya, teman-teman. Di sini untuk email saya belum konfigurasi. Kita fokus di DNS-nya.
Di sini masih salah diberikan record dan www. Di sini kita remove semuanya. Bisa teman-teman lihat tadi kita kan sudah mengkonfigurasi sesuai instruksi yang dicantumkan di sini, yaitu sekolahan.id seperti itu. Nah, sedangkan bisa teman-teman melihat check result pada asesmen di bagian DNS Self. Di sini harusnya dia menyuruh kita untuk menamai itu akademi.sekolahan.com dan mail.akademi.sekolahan.com setelah www.akademi.sekolahan.com. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita ikutnya yang sini aja ya teman-teman. Jadi kita ini lagi lihat. Oke, kita pergi ke DNS server. Kita pergi ke DNS, kita pergi service, lalu name. Di sini saya mau buat yang pertama, kita record. Nah, di sini teman-teman ketikkan apa tadi ya? Lupa saya. Akademisekolahan.com itu tidak dispasi ya. Coba nih saya samakan pada yang disuruh. Akademisekolahan.com. Nah, untuk addressnya itu 192.168.1.3 ya tadi ya. Coba kita lihat 1.3. Kita coba add, apakah dibuat bertambah? Oke, ini belum. Coba kita cek terus. Masih salah. Oke, di sini sudah berhasil karena dia sudah sesuai dengan yang disuruh teman-teman. Dan di sini saya akan menggunakan yang ini saja, mail.akademisekolah.com. Kita buat yang mail.akademisekolah.com ya teman-teman. Nah, akademisekolah.com itu pakainya record ya. Seperti tadi di sini dia menggunakan record, ya, menggunakan record satu mail.akademisekolahan.com. Untuk address itu 192.168.1.4. Kita coba add invalid address. Oh maaf teman-teman, di sini salah saya. Maaf, 192.168 seperti ini. Nah, kita bisa add. Oke, di sini bisa kita lihat pada resultnya. Oke, di sini juga sudah benar. Sekarang dari akademisekolahan.com. Dia menggunakannya CNAME. CNAME-nya www.akademisekolahan.com. Untuk hostname-nya akademisekolahan.com ya tadi teman-teman. Ayo, ini masih. Apa ini record lagi? Akademisekolahan.com. Seperti ini ya. Kita bisa add. Oke, coba kita cek result. Oke, di sini untuk DNS konfigurasi DNS server dia sudah benar semua, sudah terjaga semua ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini memang pada PKA Super 3 banyak kesalahan teman-teman, jadi dimaklumin teman-teman bisa lihat punya saya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan yang web servernya teman-teman. Di sini kita disuruh konfigurasikan web server untuk displaynya menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Langsung saja kita buka web server. Bisa kita pergi ke desktop, kita pergi ke service, di bagian HTTP kita pastikan on semuanya. Kita pergi ke index lalu edit. Lalu di bagian welcome to Discover Packet Tracer kita ubah menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Di sini juga saya ganti ya teman-teman. Oke, di sini di bagian welcome to-nya itu juga diganti ya teman-teman. Welcome to apa itu? Akademi Sekolahan ID. Oke, jika sudah teman-teman bisa save. Oke, sudah. Oke, kita sudah mengkonfigurasikan untuk yang web servernya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita pengujian ya teman-teman. Misalkan di sini saya coba di VLAN 5. Saya pergi ke desktop, saya pastikan dulu nih ada IP-nya. Jika sudah, saya akan coba pengujian yang DNS servernya terlebih dahulu teman-teman. Kita coba di sini kita ping akademisekolahan.com. Oke, di sini sudah reply from dan TTL. Di sini berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, artinya untuk yang DNS itu sudah berhasil. Sekarang kita coba nih yang web servernya. Kita pergi ke web browser. Kita akan coba pengujian di PC yang sama. Di sini bisa kita ketikkan akademisekolahan.com. Nah, oke, di sini bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil untuk masuk ya teman-teman ke tampilan web browsernya atau ke web servernya yang sudah kita konfigurasikan di web servernya.
Berarti di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut di konfigurasi email server. Nah, di sini kita disuruh membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Kemudian di sini kita harus melakukan untuk email client pada PC 1. Di sini pada PC 1 kita membuat email client di user 1 dan di PC 2 untuk user 2. Nah, tetapi kita cek untuk resultnya, teman-teman bisa lihat di sini kita disuruhnya harusnya di PC 10 sama PC 9 ya teman-teman. Jadi kita di sini untuk mengkonfigurasinya itu PC 10 dan PC 9 ya teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk PC 10 dan 9-nya itu konfigurasi email itu sudah checklist hijau semua. Jadi, di sini kita tidak perlu konfigurasi email pada PC 10 dan PC 9-nya yang part 10. Maka dari itu, kita akan lanjut konfigurasi part terakhirnya saja. Oke, teman-teman? Di sini untuk part 10 sudah, sekarang kita akan konfigurasi part terakhir, yaitu di sini kita disuruh untuk konfigurasi access list ya teman-teman. Nah, oke, di part 11 ini kita akan konfigurasi untuk access listnya. Nah, untuk access listnya itu kita akan konfigurasikan di router 2-nya teman-teman, yaitu yang ini adalah router 2 ya teman-teman. Nah, jadinya untuk VLAN 2 ini dia itu tidak akan bisa mengakses web servernya teman-teman dan juga email servernya. Jadi nantinya untuk VLAN 2 itu dia tidak bisa mengakses web server atau email servernya. Jadi ketiga smartphone ini dia tidak bisa mengakses web server dan juga email server ya teman-teman. Kemudian di sini untuk ketentuannya itu kita harus menggunakan untuk ID-nya itu menggunakan 102. Nah, oke, kita langsung saja kita konfigurasi di router 2-nya. Kita pergi ke CLI. Di router 2-nya kita bisa ketikkan access strip list, yaitu untuk ID-nya 102 ya teman-teman. Kemudian teman-teman, nah setelah itu kita bisa masuk IP yang ingin diblokir agar tidak bisa mengakses email server atau web servernya. Nah, di sini yang akan kita blokir adalah yang berada di VLAN 2, yaitu smartphone 1 sampai 3, smartphone 0 sampai 2 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan untuk IP atau network dari VLAN 2-nya. Yang mana VLAN 2 itu networknya itu 192.168.2.0. Nah, jadi ketika kita ingin memblokir agar VLAN 2 ini tidak bisa mengakses web server dan juga email, maka dari itu di sini kita masukkan IP 192.168.2.0-nya. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan keterangan deny. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita juga ketikkan untuk wildcard-nya teman-teman. Nah, di sini untuk wildcard dari /24 itu 0.0.0.255. Kemudian kita tuliskan untuk host-nya atau tujuannya. Di sini untuk tujuan kita itu kita akan memblokir agar si smartphone ini tidak bisa mengakses email dan juga web servernya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita bisa tuliskan untuk IP dari web servernya terlebih dahulu teman-teman. Yang mana untuk web IP web server itu, dari web server itu 192.168.1.3 atau teman-teman bisa cek ya teman-teman. Kita cek dulu di web servernya untuk IP-nya. Di sini dia menggunakan 1.3. Kita cek untuk yang email. Untuk emailnya itu 1.4. Kita akan blokir yang email dulu, yang web server dulu. Nah, di sini kita bisa langsung enter saja teman-teman. Nah, oke, kita di sini kita sudah memblokir untuk akses dari VLAN 2 ke web servernya. Sekarang kita lanjut untuk yang memblokir yang email servernya teman-teman. Untuk perintahnya masih sama, di sini kita ubah pada tujuannya saja ya teman-teman. Kita enter.
Nah, oke, sekarang kita lanjut nih untuk mengkonfigurasikan yang berada di VLAN satunya, teman-teman. Untuk konfigurasinya sama, itu di router 2. Jadi kan tadi kan kita mengkonfigurasikan yang VLAN 2. Sekarang kita mengkonfigurasikan untuk VLAN yang satunya. Nah, oke, di sini kita ketikkan interface FA0/0. Di sini yang mengarah ke switch 1 itu menggunakan FA0/0. Kemudian untuk sub interface-nya itu kalau kita ketikkan IP akses group 102 out. Di sini kita memblokir paketnya atau agar tidak sampai ke email servernya. Lalu kita bisa enter, lalu kita bisa konfigurasikan nih untuk permitnya. Kita ketikkan akses, kemudian list, untuk ID-nya kita masukkan, kita ketikkan permit, kita ketikkan IP any, kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih untuk mengkonfigurasikan akses listnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk completion-nya itu dia sudah menambah menjadi 96. Nah, oke, sekarang kita akan coba nih untuk pengujian apakah si smartphone ini bisa ping ke sini atau tidak. Seharusnya tidak bisa ya, teman-teman, karena sudah kita blokir. Kita akan coba di VLAN yang tidak terblokir terlebih dahulu, teman-teman. Misalkan di sini saya akan coba di VLAN 7. Saya cek dulu. Oke, di sini sudah ada IP-nya, teman-teman. Di sini kita pergi ke command prompt, kita coba ping academy sekolahan.com. Oke, di sini sudah reply from dan TTL, teman-teman. Di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba nih untuk pengujian di web browsernya, apakah dia bisa. Academy sekolahan.com. Oke, di sini kita sudah bisa untuk mengakses akademi sekolahan.com-nya. Di sini sudah masuk ke dalam tampilan web servernya, teman-teman, yang sebelumnya kita sudah buat atau sudah kita ubah. Nah, oke, sekarang kita coba nih di VLAN 2 yang sudah kita kecualikan, teman-teman, atau sudah kita blokir aksesnya ke web server dan juga email servernya. Nah, oke, misalkan di sini kita coba buka di smartphone 2. Kita buka desktop. Kemudian kita pergi ke web browsernya, lalu kita ketikkan academy sekolahan.com. Nah, di sini lama banget, teman-teman. Kalau misalnya mengaksesnya lama, itu dia akan mengeluarkan request timeout atau gagal karena di sini untuk aksesnya itu sudah kita blokir ya, teman-teman. Nah, di sini dia mengeluarkan output request timeout ya, teman-teman. Berarti untuk pemblokirannya itu kita berhasil ya, teman-teman, untuk memblokir web browser dari smartphone-nya untuk VLAN 2-nya ya, teman-teman. Sekarang kita coba di command prompt-nya untuk mengeping academy sekolahan.com. Nah, di sini untuk komen prompt-nya juga sudah tidak bisa ya, teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk memblokir VLAN 2-nya. Di sini dia memunculkan output reply from destination host unreachable. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk konfigurasi access list-nya kita sudah berhasil untuk memblokir VLAN 2 agar tidak ping atau tidak bisa ping ke web server dan email servernya, teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman bisa cek result-nya saja. Kita pergi assessment item, karena di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikannya sampai part 11. Tetapi di sini untuk completion-nya itu masih 99,6%. Nah, oke, di sini di bagian wireless security mode itu berada dalam checklist ya, teman-teman, karena di sini dia masih merah karena di instruction-nya itu tidak ada, teman-teman, untuk perintah konfigurasi wireless security mode, baik yang Passpal maupun SSID. Jadi di sini kita tidak tahu ya, teman-teman, karena di instruction-nya itu tidak ada. Jadi kita tidak tahu untuk konfigurasinya di bagian mana.
ataupun di perangkat yang mana ya teman-teman. Jadi di sini untuk yang wireless security mode itu kita biarkan saja. Nah, oke, kita coba scroll lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di router 1 di bagian proses ID 1, di sini dia masih silang ya teman-teman. Karena di sini untuk yang di instruction-nya itu juga tidak ada teman-teman. Jadi kita biarkan saja. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di smartphone ya teman-teman. Nah, di bagian smartphone ya teman-teman, yaitu yang VLAN 2, teman-teman bisa lihat di sini di bagian smartphone itu 0, 1, dan 2 itu kita harus mengkonfigurasikan wireless security mode. Nah, tetapi di bagian instruction-nya atau di bagian tahapannya itu kita tidak ada teman-teman. Tidak ada instruksinya bagaimana cara mengkonfigurasi wireless security mode-nya. Jadi di PT Activity itu tidak ada ya teman, tidak menyuruh teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk PT Activity PKA Superlab 3. Mungkin untuk conversion-nya itu cuma untuk sampai 96 saja. Karena di instruksinya kita hanya disuruh konfigurasi sampai completion-nya 96 saja. Oke, jadi seperti itu untuk Superlab PKA 3. Oke teman-teman, segitu saja untuk Superlab PKA 3. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.